semuanya. Di video kali ini aku mau bahas tentang Sleeping Giants. Ini buku pertama dari Themis Files, karya Sylvain Neuvel. Aku sudah selesai baca ini beberapa hari yang lalu. Jadi yang pertama sinopsisnya ya, intinya ini tentang Rose. Rose ini waktu kecil dia tuh kayak waktu main-main dia tuh kayak terjatuh di sebuah lubang besar berbentuk persegi yang dindingnya itu dihiasi dengan ukiran dan simbol. Juga memancarkan cahaya virus. Cahaya virus itu aku udah googling, ternyata virus itu Tosca ya, jadi semacam cahaya berwarna Tosca. Tetapi apa yang dilihat para penyelamatnya ternyata lebih jengkel lagi. Rose tergeletak di atas sebentuk tangan logam raksasa. Rose setelah besar dia tumbuh menjadi fisikawan dan ditunjuk untuk memimpin penelitian mengenai apa itu benda-benda besar, dan juga nanti benda-benda besar itu juga akan ditemukan di tempat-tempat lain. Jadi Rose memimpin penelitian tentang potongan-potongan apa ya, bisa dibilang robot sih sebenarnya ya. Untuk kayak penulisannya seperti ini, jadi unik ya. Ini tuh isinya seperti ini semua, jadi kayak file wawancara, file diary. Jadi ceritanya itu kumpulan dari file-file itu gitu. Tapi meskipun isinya tentang wawancara, diary, laporan itu, tapi kayak kita bisa tetap menikmati alur ceritanya gitu. Menarik karena nggak biasa ya. Terus meskipun cerita ini terdiri dari kumpulan file-file wawancara, diary, tapi kita tetap bisa mengikuti alur ceritanya gitu. Tetapi kekurangannya menurutku kita harus cermat membacanya. Jadi kayak karena file-file ini tuh timelinenya tuh bisa apa ya, bisa berubah tanpa ada pemberitahuan. Maksudnya karena ini filenya seperti ini tidak ditulis kapan gitu. Jadi tiba-tiba kamu baca satu file, terus ke file selanjutnya tiba-tiba kok berasa lompatnya jauh banget gitu. Jadi kayak harus cermat aja sama ceritanya gitu, urutan-urutan filenya gitu. Ekspektasi awal tentang cerita ini adalah tentang seluk-beluk robot misterius itu ya. Jadi aku berekspektasi akan banyak ceritaan tentang sejarahnya, kalau misalnya itu berhubungan dengan alien tuh gimana gitu kan. Tapi ternyata tidaknya itu. Ada juga tentang apa ya, bisa dibilang politik negara-negara gitu, karena kan yang menguasai atau melakukan penelitian tuh di sini Amerika gitu ya. Jadi kayak ada permasalahan dengan negara lain gitu. Tentang sainsnya juga diceritakan ya, karena Rose tadi kan seorang fisikawan. Jadi tentang istilah-istilah sains itu ada footnote-nya. Jadi kalau orang awam baca tuh, nah ini seperti ini ada footnote-nya. Kalau orang awam baca tuh jadi tidak terlalu bingung gitu, tidak terlalu buta tentang istilah-istilah di sains ini. Yang aku bikin penasaran dalam file wawancara ya, ini seperti ini dilihat. Jadi kalau di huruf yang cetak tebal ini ada yang mewawancarai, kemudian yang enggak, yang dicetak biasa itu adalah yang diwawancarai. Ini misalnya Kara Resnick, jadi yang dicetak biasa itu Kara. Nah ini aku yang bikin penasaran, yang dicetak tebal itu yang mewawancarai itu sebenarnya siapa. Jadi kayak sebenarnya aku baca dari awal sampai akhir itu dia itu sebenarnya siapa. Dia terlihat dari gaya bahasanya, dari perjalanan dari awal sampai akhir di buku ini tuh dia terlihat seperti orang penting ya, jadi kayak punya akses ke mana-mana. Tapi sebenarnya tuh sampai akhir tuh aku nggak jelas dia tuh siapa. Buku ini diterjemahin oleh Elek Media ya. Ada 344 halaman. Secara keseluruhan terjemahannya bagus, mudah dimengerti. Kemudian editannya oke. Terus tapi tuh aku merasa ada yang salah. Soalnya aku waktu baca beberapa ini yang aku ini pink ini soalnya aku merasa ini kayak salah gitu, kayak kok nggak sinkron gitu. Mungkin ini seharusnya dicetak tebal tapi ini cetak biasa. Itu kan sangat apa ya, sangat mengganggu sebenarnya, kayak karena ini jadi nggak sinkron gitu. Aku kasih
ini rating 3,5 dari 5. Kenapa? Karena meskipun dijelaskan, ya tadi aku bilang dia juga dijelaskan tentang misalnya sejarah tentang robot ini, backgroundnya gimana, tapi itu pas kurang lengkap atau kurang dieksplor gitu. Jadi banyak hal-hal yang masih dipertanyakan, atau nggak tahu nih, mungkin masih buku pertama, nanti buku 2-nya lebih dijelaskan, juga nggak tahu sih ya. Tapi overall ini ceritanya sangat menarik, seperti kamu berasa ceritanya kayak Transformer atau Pacific Rim ya, robot-robot yang seperti itu. Ini sangat menarik. Semoga nanti Elec Media cepat menerjemahkan yang buku 2-nya. Buku 2-nya judulnya Waking Gods. Ya, semoga cepat diterjemahkan dan jadi nggak penasaran lagi. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Terima kasih.